Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah selalu berada di channel saya. Oke, terus untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe ya, sama klik tombol loncengnya. Jadi kalau saya upload video terbaru, biar teman-teman selalu dapat notifikasinya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan tentang konten yang beberapa waktu lalu. Sebentar teman-teman, ini baterainya kayaknya baterai HP-nya ngedrop. Bentar ya, ini saya sambil ngecas ya. Kalau konten yang sebelum kontennya kemarin ya, jadi kan konten yang kemarin saya upload itu ya, jamming sama teman-teman gitaris Lumajang itu. Oke, nah terus sekarang kita lanjut yang konten ini yang saya share pengalaman pada saat awal belajar melodi itu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di teman-teman di konten yang lalu, saya akan terjebak dengan senam jari rutinitas seperti ini tiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang gitu. Terus habis itu sholat, terus kemudian kembali lagi seperti ini. Nah, padahal ternyata setelah saya menyadari ada teknik-teknik lain seperti hammer on ya, yang harus dilatih ya. Karena berdasarkan karena minimnya informasi, akhirnya ini nggak sampai ke telinga saya pada saat itu. Ternyata ini juga hal yang sangat penting, belajar hammer on sama pull off ini. Dan kemudian teknik seperti ini, bending, nah itu kan juga penting banget gitu ya. Jadi tiap hari melulu seperti ini ya. Nah, jadi supaya teman-teman tidak terjebak seperti itu, kita juga harus mempelajari teknik-teknik lain dan juga skala lain. Oke. Nah, terus pada saat itu, seandainya pun itu informasi nyampe ke saya, terus kemudian saya belajar teknik bending. Pada saat itu gitarnya kan gitar akustik nilon seperti ini, yang mereknya Osmond, harga 35.000 itu ya. Mestinya lebih susah dilakukan teknik bending seperti ini dengan menggunakan senar nilon. Cuman hasilnya saya pikir akan menjadi lebih bagus, lebih luar biasa ya, pada saat kita bermain menggunakan gitar elektrik ya. Karena ini kan kita butuh tenaga yang lebih ekstra ya, butuh tenaga yang lebih. Nah terus kemudian seperti yang kita ketahui, senar nilon itu rasanya pasti lebih tebal daripada senar-senar yang kita pakai di gitar elektrik ya. Jadi seandainya pun saat itu saya belajar seperti ini, saya pikir untuk belajar ke gitar elektrik, ke step berikutnya, itu pasti rasanya akan lebih memudahkan gitu. Jadi teman-teman bisa coba, kalau misalkan sekarang sudah ada gitar elektrik dan ada gitar akustik nilon, bisa dicoba seperti ini. Terus kemudian nanti teman-teman pindah ke gitar elektrik, coba rasakan perbedaannya bagaimana. Karena otomatis kita pasti otot kita itu lebih kuat, jadi terbentuknya lebih bagus kalau kita belajarnya dengan menggunakan senar nilon ini. Jadi sebenarnya keterbatasan yang menghasilkan hal yang bagus, mestinya seperti itu. Cuman pada saat itu informasi tidak nyampe ya, akhirnya terjebak di situ terus kemudian kan ada juga nantinya teknik sweep. Jangankan teknik sweep, teknik tapping aja dulu nggak tahu itu kita harus memulainya dari mana,
terus aturan-aturan kita bermain tapping itu seperti apa ya, karena sekali lagi terbatasnya informasi ya. Jangankan melalui internet, melalui buku aja susah. Beli buku-buku yang terbitan luar negeri itu harus ke Surabaya atau Jakarta. Oh ya, saya lupa ngasih teman-teman. Saya dulu itu tinggalnya di desa ya, di daerah Nganjuk sana. Jadi sama Kabupaten Nganjuk itu kurang lebih jaraknya sekitar 24 kilo. Jadi bisa dibayangkan. Jadi yang Nganjuk pinggirnya kan. Nah, terus teman-teman yang tinggal di Nganjuk kota aja mungkin belum tentu gampang untuk mendapatkan informasi. Apalagi saya yang tinggalnya di daerah yang terpencil seperti itu. Listrik aja belum masuk pada saat itu. Ya, oke. Terus kemudian saya mulai belajar tentang aperture sweep itu sekitar tahun 97-an ya. Jadi terus kemudian saya mengenal bermain teknik legato itu sekitar tahun 99 atau tahun 2000. Padahal itu start serius saya belajar itu di tahun 95 ya, serius itu. Jadi yang sekitar tahun 92 sampai 94 itu saya masih belajar genjreng-genjreng gitu. Terus kemudian kan zaman SMA ya itu. Terus kemudian ikut band gitu di sekolah. Nah, posisinya adalah posisi basis. Nah, itu pernah saya bahas juga di YouTube. Makanya saya ngasih judul kenapa basis itu menjadi pemain nomor 2. Ibaratnya itu adalah seorang gitaris yang gagal ya, basis sama dengan seorang gitaris yang gagal. Nah, itu salah satunya karena pengalaman saya sendiri ya, karena teman saya lebih pinter main gitarnya, akhirnya saya harus puas posisi sebagai basis, dan itu menurut saya hal baru waktu itu ya. Oke. Nanti teman-teman bisa di searching di konten di channel saya pernah membahas masalah ini. Basis adalah seorang gitaris yang gagal menurut saya. Oke, terus kemudian ya seandainya saya pun bisa belajar waktu itu belajar legato kayak gini, saya yakin pasti melakukannya dengan menggunakan gitar elektrik pada saat itu pasti akan lebih mudah gitu intinya. Jadi seandainya informasi pada saat itu komplit masuk ya, kita bisa mencapai semuanya, mulai kita belajar 3 note per string, dan itu kan juga butuh ini. Kalau misalkan kita menggunakan gitar akustik kan butuh akurasi yang jelas pada saat itu. Oke ya, tetap harus kita syukuri. Saya bersyukur alhamdulillah, meskipun dengan menggunakan gitar akustik tetap bisa semangat belajar gitu. Jadi maksud saya share ini ke teman-teman biar teman-teman tidak mengalami seperti saya, jadi membuang waktu yang sia-sia seperti itu ya. Jadi permainannya itu tetap terarah, terkontrol ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya teman-teman mencari orang yang bisa mengarahkan teman-teman, entah itu temannya teman-teman atau guru atau apapun. Saya tidak promosi ke diri saya ya, jadi teman-teman boleh memilih siapapun gitu. Oke ya, insya Allah kita sambung di konten berikutnya ya. Nanti akan saya bahas pada saat awal saya belajar melodi dengan menggunakan gitar listrik ya. Pada saat awal belajar sweep bagaimana, terus perjuangannya bagaimana, simak terus di channel saya, oke, di konten berikutnya. Terima kasih telah nonton mulai awal sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.